Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan terhadap Marxisme. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pembaharuan terhadap Marx didorong oleh kritikan. Salah satu yang mendorong pembaharuan terhadap Marxisme adalah tulisan Karl Marx yang tidak seluruhnya didasarkan atas argumentasi yang kuat. Ada 4 latar belakang penyebab pembaharuan terhadap Marxisme. Yang pertama, kuarter pada abad ke-20. Modifikasi yang dilakukan oleh Lenin yang memberi klaim bahwa sosialisme akan muncul pertama kali di negara kapitalis yang paling lemah. Yang kedua, pada tahun 1930-an, Leng dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang penggunaan dan penetapan harga ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perusahaan dan suatu badan perencanaan. Yang ketiga, pada tahun 1950-an hingga 70-an. Sistem pasar Leng dan Lerner dikembangkan lagi menjadi sosialisme yang dikelola oleh kaum pekerja. Yang keempat, pada tahun 90-an. Tahun 90-an menjadi tahun di mana negara sosialis atau komunis mengalami kehancuran. Pada masa itu, Soviet di bawah kekuasaan Mikhail Gorbachev melancarkan Glasnost dan Perestroika yang secara langsung maupun tidak langsung berarti ditinggalkan pemikiran Marx dan Engels dan Lenin. Yang kedua yaitu Leninisme. Tokoh pencetus Leninisme adalah Vladimir Ilyich Lenin. Dia dikenal sebagai Bapak Revolusi Rusia. Ia banyak menulis tentang politik revolusi dan masalah pemerintahan negara sosialisme pertama. Lenin yang tidak sabar menunggu kejatuhan kapitalis, seperti yang diramalkan oleh Marx, mendirikan negara komunis pertama di Rusia sekaligus di dunia pada tahun 1917. Rusia adalah negara pertama yang melaksanakan pembangunan melalui perencanaan terpusat. Ada 2 teori Leninisme. Yang pertama yaitu kapitalisme monopoli dan imperialisme. Menurutnya, kapitalisme pada akhir akan mengarah ke monopoli. Negara kapitalis monopoli akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, kartel dan monopoli. Sebagian besar diantaranya beroperasi atas dasar internasional. Yang kedua yaitu teori pembangunan yang tak imbang. Teori pembangunan yang tak imbang menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidaklah sama, termasuk dengan negara kapitalis. Menurutnya, hukum tentang pembangunan tak imbang menjadi kompetisi dan konflik global di antara negara-negara imperialis sewaktu mereka berebut kontrol atas sumber-sumber daya dan pasar negara jajahan. Yang ketiga yaitu revisionisme. Pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada 2 tema, yakni kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar dan perubahan kapitalis menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Kaum revisionisme percaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat, terutama para pekerja buruh di negara kapitalis, sebaiknya dilakukan dengan menegakkan demokrasi. Tokoh-tokoh revisionisme yang pertama, Edward Bernstein. Menurutnya revolusi proletariat
tidak diperlukan dan kemungkinan terjadinya sangat kecil. Dalam jangka panjang, masyarakat yang sudah lebih terdidik ini akan memilih sosialisme secara sukarela tanpa harus melalui jalan kekerasan. Yang ketiga, Michael Tugan. Menurutnya, teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalisme keliru. Ia percaya kapitalisme bisa saja berkembang tanpa batas. Masyarakat harus bekerja pelan-pelan dan melalui tahap demi tahap yang terencana pada pengadopsian sosialisme tanpa melalui jalan revolusi kekerasan. Yang ketiga, Karl Kautsky. Tahun 1902, ia formulasikan pandangannya bahwa suatu depresi yang kronis akan mendorong kaum pekerja memilih alternatif sosialisme dan bahwa revolusi sosial tidak akan menghentikan antagonisme kelas-kelas masyarakat. Yang terakhir yaitu aliran kiri baru. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme, dan kelompok radikal yang melakukan serangan terbuka terhadap kapitalisme di Amerika Serikat. Aliran kiri baru melakukan serangan kepada kapitalisme melalui buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokohnya, seperti buku Monopoli Kapital, The Political Economy of Around, The Theory of Capitalism Movement, dan lain sebagainya. Setuju tidak setuju, jika diperhatikan terdapat persamaan dan perbedaan antara kubu kiri baru dengan kubu Marxis ortodoks. Mereka sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidaklah harmonis. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.